Oke, halo sobat Suara Mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Irfandi di podcast Suara Kampus Suara Rakyat. Waduh, pagi yang sangat cerah sekali ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas tentang isu-isu yang ada di masyarakat kita, khususnya itu ada di masyarakat Solo ya. Materi kita kali ini tuh sudah sangat menarik. Di sini nanti kita akan membahas tentang kemiskinan yang ada di kota Solo ini. Untuk lokasi tempatnya itu ada di Kelurahan Gilingan, teman-teman. Nah, isu-isu ini menyentuh langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya ada di kota Surakarta seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, kita akan usut tuntas daerah ini menjadi salah satu titik kemiskinan yang ada di Solo. Apa yang latar belakang menyebabkan kota Solo ini, lebih tepatnya di Kelurahan Gilingan ini, apa yang menyebabkan mereka miskin? Kita akan kupas tuntas mulai dari latar belakang, data dan faktanya, dan kita juga akan membandingkan dengan kota-kota lain ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelum kita membahas tentang topik yang kita bawakan pada pagi hari ini, kita perkenalan dulu nih terhadap narasumber yang keren banget ya. Tentunya udah sangat terkenal sekali. Kita mulai dari Mas Sandi dulu. Di sini ada Mas Sandi. Halo. Dan ada Mas Bintang. Halo. Dan ada Mas Fatih. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, boleh perkenalan dulu Mas Sandi? Perkenalkan, nama saya Sandi sebagai narasumber di podcast Rapenting ini. Oke. Dan Mas Bintang, boleh perkenalan dulu Mas? Halo, perkenalkan nama saya Bintang sebagai narasumber di podcast Rapateo Penting. Halo, perkenalkan nama saya Fatih. Tahu sendiri toh di podcast apa ini? Podcast Rapenting. Ning yo rungokno. Oke, ini meskipun judulnya Rapenting, sebenarnya kita itu membahas topik-topik yang sangat penting ya teman-teman. Iya, apalagi yang terjadi di masyarakat ini di kota Solo ini, masalah kemiskinan yang sebelumnya kita tahu Solo itu dikenal dengan tingkat kesuksesan pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat tinggi. Dilihat dari data-data yang saya baca-baca kemarin itu, Solo itu ada di peringkat top 10 di kota Jawa Tengah. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi meskipun dia ada di top tinggi keadaan ekonominya, namun terdapat juga tempat-tempat ternyata yang ada di pelosok itu masih mengalami kemiskinan, teman-teman. Jadi enggak semuanya itu di kota Solo itu bagus sistem ekonominya, melainkan juga ada tempat-tempat yang masih memiliki keadaan ekonomi yang rendah, seperti yang akan kita bahas ini, yaitu ada di Kelurahan Gilingan, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang latar belakang dan urgensi masalah yang terjadi dari kota Solo, Gilingan, Kelurahan Gilingan tepatnya, ini kita akan ke narasumber yang pertama dulu. Boleh Mas Sandi, ini adalah narasumber yang kita tahu sudah sangat kompeten sekali ketika beliau ini sedang melakukan penyelidikan yang adalah kasus-kasus di Surakarta ini. Beliau telah menyelidiki apa sih yang menjadi latar belakang dan urgensi masalah yang terjadi dalam kota Solo atau Kelurahan Gilingan ini, teman-teman. Mungkin Mas Sandi, kita mulai dari latar belakang dulu ya Mas Sandi ya. Terima kasih waktunya Mas Irfandi. Jadi begini, kemiskinan di Gilingan bukan hanya soal kekurangan uang. Ini adalah masalah sistematik yang saling terkait. Banyak warga tinggal di pemukiman padat dengan kondisi yang jauh dari kata layak, Mas. Oke. Terus gimana? Kemudian kalau kita lihat dari data nih ya, pada BPPS tahun 2024, angka kemiskinan di kota Solo masih 8,31%. Dan Gilingan menjadi salah satu kontributor terbesar. Artinya ini bukan soal sistematik semata, tapi soal kehidupan nyata ribuan orang yang terdampak. Begitu Mas. Oke, jadi kalau dijelasin latar belakang kemiskinan kota Solo tadi, itu tidak hanya terkait dengan gimana kondisi dari masyarakatnya, namun juga terdapat masalah-masalah sistematik yang terkait ya Mas Andi ya. Betul sekali Mas. Nah, masalah sistematik ini juga terdapat di kampung gimana Mas? Gilingan ya? Gilingan Solo ya? Iya. Gilingan Solo itu tadi kalau kita lihat itu
di wilayahnya itu teman-teman ya, itu ternyata wilayahnya itu sangat padat penduduk. Selain itu di Kota Gilingan juga itu terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan mengapa di daerah situ itu tingkat persentase kemiskinannya itu sangat tinggi seperti itu. Seperti yang dijelaskan Mas Andi tadi, seperti masalah sanitasi air, selain itu juga kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Kota Gilingan tadi. Boleh dilanjut lagi, Mas? Saya lanjut, ini soal pendidikan, lingkungan, kesehatan dan akses informasi. Ketika anak-anak tumbuh dalam kemiskinan tanpa pendidikan layak, besar kemungkinan mereka akan mengulang siklus yang sama, Mas. Jadi penting banget kita bahas ini secara menyeluruh. Oke, jadi kalau dilihat penjelasan dari Mas Andi tadi itu juga tentang kemiskinan ini tentang fasilitas juga ya Mas ya, seperti yang udah dijelasin Mas Andi tadi. Oke, kalau kita membahas tentang data nih Mas, boleh dijelasin nggak data yang ada di Kota Gilingan, berapa persen, seberapa apa saja sih yang mempengaruhi dari Kota Gilingan tadi? Kalau kita lihat pada ini ya, dari data dari BPPS ini, masih ada 8,31%, Mas. Wow, berarti kalau datanya dilihat segitu, berarti data angka kemiskinan di Gilingan ini sangat tinggi ya Mas ya? Betul sekali, Mas. Iya. Boleh lanjut lagi Mas? Ya. Kalau melihat penjelasan dari Mas Andi tadi, kalau sebesar 83% itu sangat tinggi sekali untuk angka kemiskinan yang ada di Kota Gilingan ini. Tentu saja masalah-masalah yang terdapat dalam Kota Gilingan tadi itu juga nanti akan kita bahas gimana cara penyelesaiannya dan gimana caranya kita agar keluar dari masalah dari Kelurahan Gilingan ini. Nah, gini ini Mas Andi, untuk aspek masalah ekonomi ya Mas Andi, itu mencangkut berbagai aspek kehidupan apa aja Mas, kalau bisa Mas Andi tahu karena udah menyelidiki ya latar belakang yang udah dijelasin Mas Andi tadi. Boleh dijelasin? Secara akademis ya, kita bisa memulai dengan pemetasan kemiskinan berbasis RT RW. Jangan tunggu data dari top down. Kemudian itu tapi kita bikin kolaborasi warga dan kampus. Selain itu, program pelatihan dan keterampilan berbasis potensi lokal bisa banget digagas Mas. Oke. Jadi boleh ditambah lagi Mas? Misalnya pelatihan kerajinan, kuliner atau pemasaran digital, bahkan KKN tematik bisa diarahkan ke isu pengentasan kemiskinan Mas. Oke, itu tadi kalau contoh sedikit kecil dari penyelesaian kemiskinan yang ada di Kelurahan Gilingan ya Mas ya. Tapi sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita akan melihat untuk segmen data dan fakta kondisi lapangan. Oke, setelah tadi dari narasumber yang sudah kita tahu dengan kompetennya menjelaskan tentang latar belakang dan masalah yang terjadi, kita akan menuju ke narasumber yang kedua nih. Ada Mas Bintang. Halo Mas Bintang. Halo Mas Irfandi. Oke, sebelum kita melakukan penjelasan di data ya Mas Bintang ya, saya bisa jelaskan diri. Mas Bintang ini merupakan seseorang yang cekatan juga, nggak kalah kerennya dari narasumber kita yang pertama itu ada Mas Andi. Beliau itu juga jadi beliau itu kalau mengolah data dan fakta itu 100 dari dibandingkan dengan 80% itu hampir fakta ya teman-teman. Jadi sangat keren sekali narasumber kita pada pagi hari ini. Mboten lah, nggak kalah pentingnya. Oke Mas Bintang, kita akan masuk ke segmen data dan fakta nih. Baik Mas Irfandi. Oke, sekarang kita masuk ke data dan data yang real ya. Mas Bintang kan pernah melakukan riset ini ya Mas ya, tentang kampung Gilingan ini yang ada di Surakarta ini. Boleh dijelasin nggak Mas hasil riset yang udah Mas Bintang lakuin? Oke Mas Yolandi, jadi kalau kita telusuri lebih dalam lagi ya, Gilingan itu punya beberapa wilayah yang sangat padat. Oke, jadi Gilingan padat ya Mas? Ya, misalnya di Gilingan Barat dan Gilingan Selatan, banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang tahun 2024 ditetapkan sebesar 638,102 per kapita per bulan. Wow, jadi kalau dilihat dari pendapatan dari penduduk
Kelurahan Gilingan ini sangat rendah ya Mas ya? Ya, sangat rendah sekali. Seperti yang kita ketahui, UMR dari Kota Solo itu kan hanya sekitar 3 juta, benar Mas? Ya, Ya, itu kalau dibandingkan dengan pendapatan per kapita yang ada di Kelurahan Gilingan ini, itu belum ada setengahnya bahkan ya. Ya, Karena hanya sekitar 600 kali. Itu rendah sekali ya teman-teman ya. Wow, itu rekor yang cukup signifikan kalau dilihat dari data. Ternyata pendapatan dari masyarakat Gilingan ini sangat rendah, dan itu juga mengakibatkan angka kemiskinan yang ada di kota Gilingan ini itu Semakin tinggi. ya benar sekali. Boleh dilanjut Mas Bintang? nah di sana itu mereka bekerja sebagai buruh kasar, tukang parkir, sampai pemulung. Tapi masalahnya bukan itu. Pekerjaan di lapangan kita lihat sendiri bahwa akses air bersih masih belum merata. Oke. Lalu sanitasinya buruk, Oke. dan angka pengangguran usia produktif cukup tinggi karena minimnya keterampilan. Oke, jadi latar belakang karena pendapatan yang rendah seperti yang udah dijelasin Mas Bintang Ya, tadi, benar. hanya sekitar 600 berapa tadi ya. Itu juga karena pekerjaan mereka itu bisa dinilai masih belum mencukupi kebutuhan dari mereka ya Mas Bintang ya. Seperti yang udah jelasin Mas Bintang tadi, kita kan tahu sendiri menurut Mas Bintang nih ya. Ini kan kalau tukang parkir, kalau misal Mas Bintang ini mempunyai keluarga, Ya. itu mempunyai anak, istri dan istrinya itu tidak bekerja dan anaknya sudah sekolah, dan Mas Bintangnya hanya bekerja sebagai tukang parkir. Apakah itu akan mencukupi kebutuhan dari Mas Bintang? Ya, itu tergantung parkirnya rame apa enggak. Kalau rame ya cukup, kalau enggak rame kan bubuk. Bener banget ya. Betul. Jadi kalau dilihat dari penjelasan dari Mas Bintang tadi, berarti penghasilan itu tidak tetap ya Mas. Ya, Kalau benar misal sekali. rame itu kan, misal kalau ada event itu kan bisa rame, kalau Ya. enggak di hari libur. Dan kalau tidak di hari libur itu pasti sepi. Ya. Sepi. Nah, kalau sepi itu kan mungkin bisa kalau kita simpulkan dengan pekerjaan tukang parkir ini belum sepenuhnya itu dapat mencukupi kebutuhan keseharian ya Mas ya. Benar Mas Irfandi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, meskipun selain dari pekerjaan yang masih kurang banyak, selain itu juga pendapatan dari pekerjaan mereka di masyarakat Kota Gilingan ini sangat rendah. Itu juga terdapat kualitas sanitasi air yang buruk ya. Itu juga tidak luput dari kebiasaan masyarakat yang ada di Kota Gilingan teman-teman. Itu juga mungkin sering membuang sampah. Benar Mas? Kalau datanya benar sekali ya. Buang sampah sembarangan, itu juga dapat menyebabkan kualitas sanitasi air itu buruk ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita misal membuang sampah di sungai itu akan mencemari kualitas air sungai. Sedangkan air sungai itu kan kadang juga digunakan oleh warga sekitar di hilir sungai itu sebagai kehidupan sehari-hari. Oke Mas Bintang. Jadi untuk tantangan kompleksnya apa ya dari masyarakat Gilingan itu? Tantangannya ini banyak banget. Bayangkan saja, tanpa air bersih dan sanitasi yang layak, itu artinya rentan penyakit. Belum lagi tekanan ekonomi membuat anak-anak putus sekolah demi bantu orang tua cari uang. Ini semua jadi satu kesatuan masalah yang saling mengikat. Wah, berarti kalau dilihat dari penjelasan Mas Bintang, udah dari data, dari fakta, itu juga tentang karena buruknya kualitas sanitasi tadi juga. Selain itu juga tekanan ekonomi dari masyarakat yang sangat-sangat tinggi, yaitu penghasilan mereka yang rendah, itu akan mengakibatkan kualitas pendidikan dari Kota Gilingan pun juga rendah ya Mas. Iya, benar Iya. sekali. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan, data yang udah dikasih tahu sama Mas Bintang tadi itu udah menjelaskan bahwa masalah yang ada di Kota Gilingan ini sangat banyak sekali teman-teman. Ada mulai dari pekerjaan mereka, kualitas sanitasi air yang buruk, terus pendapatan dari masyarakat ini sangat rendah, dan itu akan mengakibatkan pendidikan di sana juga rendah teman-teman, karena tidak mampunya mereka untuk membayar uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi itu akan membuat tingkat pendidikan kita pendidikan yang ada di Kota Gilingan ini sulit untuk dinaikkan. Seperti itu ya Mas ya. Oke teman-teman, itu tadi kalau udah dijelasin habis dari data dan fakta oleh Mas Bintang. Terima kasih datanya Mas Bintang, itu udah sangat Mas detail Irfandi. sekali. Sangat membantu sekali atas penelitian kita podcast ini ya, tentang bincang-bincang ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke segmen yang keempat teman-teman. Ini nggak akan kalah serunya dari segmen-segmen yang sudah kita lewati tadi. Yang itu yang pertama ada latar belakang, yang kedua itu ada data dan fakta yang udah dijelasin dari Mas Andi tentunya dan Mas Bintang. Sekarang kita akan lanjut
ke segmen best practice, yaitu tentang belajar dari tempat lain, yaitu perbandingan ya. Mungkin dari kota-kota lain kita bisa mengambil contoh seperti kota yang ada di luar Jawa Tengah ini, mungkin kota mana, Bandung, Surabaya, atau dimanapun itu. Kita akan bandingkan mungkin dengan permasalahan yang sama. Kita akan bandingkan dan kita akan belajar mungkin dari daerah tersebut bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan ini, seperti yang terjadi di Solo, yaitu kemiskinan di Kelurahan Gilingan. Oke, kita akan masuk nih ke narasumber kita yang ketiga. Ini ada Mas Fatih. Wah, Mas Fatih ini, halo sobat-sobatku. Ya, ini ada Mas Fatih, teman-teman. Mas Fatih ini juga dikenal sangat kompeten sekali. Apalagi beliau ini habis dari Jakarta ya, Mas ya. Iya, kemarin habis dari Jakarta gua. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas. Apa? Pulangnya kapan ini, Mas? Semalam baru. Oh, berarti dari pulang semalam langsung ke sini ya, Mas? Iya, Kita langsung bikin ke podcast. sini. Wow, gimana kita lihat teman-teman, Mas Fatih ini sangat-sangat profesional sekali ya. Padahal beliau ini kemarin baru saja dari Jakarta melakukan penyelidikan, langsung ke sini untuk kita ngobrolin tentang kemiskinan ini. Iya, betul. Oke, Mas Fatih. Iya, gimana Mas Irfan? Sekarang hasil dari inspirasi yang Mas Fatih lakukan ke Jakarta ya, Mas. Iya. Tepatnya Jakarta Timur. Bener. Ini boleh nggak, Mas, dijelasin Mas Fatih ini menyelidiki di kampung mana, Mas, untuk membandingkan dengan kampung Gilingan ini? Kalau soal kampung itu saya kan kemarin Jakarta itu. Ya. Di Kampung Penas itu dulunya kawasan padat dengan masalah mirip di Gilingan itu. Oke, jadi Dengan di Surakarta itu tadi. iya, Mas. Oke, jadi berarti di kampung Gilingan. Mohon maaf, di kampung Penas tadi ya, Mas. Iya, Penas. Itu Jakarta masalahnya mirip dengan kampung Gilingan ini, Timur. Mas. Ya, betul. Oke, mungkin permasalahannya itu juga terkait tentang Pengangguran yang tinggi. Betul. Oke. Dengan rumah yang tidak layak dan Oke. mayoritas warga kerja informal. Oke, jadi kalau dilihat dari penjelasan sedikit dari Mas Fatih tadi ya, itu sudah paham bahwa masalah ini itu sudah sama, bahkan bisa dibilang sama ya dengan Iya, sama itu. kota Gilingan Dengan- Surakarta ini. Betul. Oke, Mas Andi. Mas Andi. Mohon maaf, Mas Fatih maksud saya. Iya. Gimana? Oke, Mas Fatih boleh dijelaskan dulu tentang Ada pembangunan penasnya? Rusnawama pelatihan UMKM Oke. lewat program Jakpreneur, Oke. revitalisasi lingkungan sampai intervensi sosial kayak kejar paket itu loh, Mas. Oke. Nah, gitu ada sistem di sana dan bantuan pangan. Hebatnya warga dilibatkan aktif lewat forum RT maupun kayak ya humas di hubungan masyarakatnya itu kayak dileketin lagi gitu, Mas. Oke, berarti dari humas juga di sana juga sangat aktif ya, Iya, Mas ya. sangat aktif gitu. Oke, berarti penanganan dari permasalahan kemiskinan di Kota Penas ini sudah terselesaikan ya, Mas ya, bisa dibilang gitu. Ya, cukup baik, signifikan gitu, Mas. Dari permasalahan yang sangat rumit tentu saja yang dijelasin seperti angka kemiskinan, terus kurangnya layak pekerjaan mereka, Ya, rumah terus yang tidak layak, rumah yang gitu. tidak layak dan lingkungannya juga tidak layak juga ya, Mas. Iya, betul. Itu juga bisa diselesaikan melalui UMKM dan program-program dari masyarakat Penas sendiri ya, Mas Iya, ya. dari Mungkin pemerintahnya sendiri juga, itu juga- pengelolanya gitu bagaimana. Oke, gitu, oke. Mas. Kalau dibilang dari pemerintah seperti penjelasan Mas Fatih tadi ya, Iya. itu berarti pemerintah di sana juga peduli nih. Iya, peduli terhadap lingkungannya, buat ngupgrade di situ biar lebih baik dari sebelumnya tadi gitu, Mas. Oke, lebih maju ya. Iya, lebih maju. Oke, jadi gimana sih caranya Kampung Penas ini bisa keluar dari kemiskinan? Tadi udah dijelasin seperti adanya UMKM, terus program-program seperti melibatkan humas dan masyarakat di sana itu juga tidak pantang menyerah. Betul. Mereka itu memiliki motivasi diri untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya, Mas ya. Iya, Mas. Setelah yang dijelasin Mas Fatih tadi, untuk hasilnya itu seperti apa, Mas? Boleh dijelasin nggak? Dan hasilnya itu di di Kampung Penas itu tadi ya, maaf. Sangat signifikan, pengangguran turun drastis 20%, Mas. Wow, kalau dilihat dari presentase penurunan dari kemiskinan di Kampung Penas itu sangat tinggi ya, Mas ya. Sangat tinggi, betul. Itu kalau 20% itu sudah dibilang sangat tinggi karena untuk keluar dari permasalahan kemiskinan itu sangat sulit. Sangat sulit, betul, Mas. Makanya meskipun dilihat angkanya 20% itu kecil, sebenarnya itu tuh sudah sangat besar sekali untuk bisa memecahkan masalah kemiskinan ini, apalagi keluar dari kemiskinan tersebut.
Dan adapun itu muncul UMKM baru Mas. Oke. Dari kampung tersebut ada usaha-usaha yang bisa mengangkat orang-orang pengangguran kayak kita yang muda-muda gini, terus kayak cuma rebah-rebahan gitu kan, muncul usaha-usaha baru Pak. Cakep. Iya, bener banget. Biar enggak apa loh kayak Iya. Wedian. Ya, oke. Berarti anak muda di sana itu juga berperan aktif ya Mas, Iya, dalam aktif. membangun masyarakat Penas ini agar menjadi lebih baik lagi ekonominya. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Fatih ya teman-teman. Itu juga detail sekali. Terima kasih Mas Fatih. sama-sama Mas Irfandi. Setelah dari Kampung Penas, boleh tahu Mas Fatih itu kemana aja Mas? Setelah dari Kampung Penas langsung balik ke Solo Mas. Oh, langsung balik ke Iya, Solo. langsung balik ke Solo, terus langsung ke Podcast ini ya. Wah, podcast. berarti bener-bener profesional Ketemu sekali. orang-orang yang top ini Wah. lah. Wah, Bisa Keren, aja. keren. wow. Menarik banget apa yang dibilang dari Mas Fatih tadi. Penjelasannya yaitu perbandingan dengan kota Jakarta Timur, yaitu di Kampung Penas. Iya. Permasalahan yang sama, namun kampung tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita akan lanjut lagi ke segmen yang terakhir teman-teman. Itu tentang gagasan-gagasan apa yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan yang ada di Kampung Gilingan. Setelah kita tadi melihat perbandingan dari Kampung Penas, mungkin dari narasumber-narasumber kita ini mempunyai ide atau gagasan agar permasalahan yang ada di Kampung Gilingan ini cepat terselesaikan. Waduh. Maklum ya teman-teman, aku ini belum makan dari pagi, jadi ngomongnya agak belibet. Mohon maaf. Mungkin yang terselesaikan ya. Waduh, hampir keserimpet lagi nih. Mungkin dari Mas Sandi dulu nih, Mas Sandi. Boleh. Kita masuk ke bagian paling menarik ya. Mungkin kita sebagai mahasiswa ini dan warga di sekitar Kampung Gilingan ya tentunya ya Mas ya. Iya. Ini apa yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus kemiskinan itu Mas? Mungkin bisa kita mulai dari hal-hal kecil, yaitu dengan kita bisa punya kesadaran diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan Mas. Oke. Walaupun dilihat hanya hal sepele, namun dampaknya bisa sangat banyak kepada kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Mas Andi. Untuk pemetaan Mas, mungkin bisa dijelasin gimana pemetaannya agar masalah itu dapat diselesaikan? Mungkin kita juga bisa memulai dengan pemetaan kemiskinan berbasis RT RW Mas. Oke, jadi berbasis RT dan RW ya teman-teman ya. Iya. Jangan tunggu data terbitan kolaborasi warga dan kampus. Selain itu, program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal bisa banget digagas. Misalnya pelatihan kerajinan, kuliner, atau pemasaran digital. Bahkan KKN tematik bisa diarahkan ke isu pengentasan kemiskinan Mas. Oke, jadi kalau dilihat dari penjelasan dari Mas Andi tadi, kita sebagai mahasiswa itu juga dapat membantu dari Kelurahan Gilingan ini dengan kita ke sana. Mungkin kita adakan acara seperti tugas dari kampus seperti KKN yang dilakukan semua kampus tentu aja ya. Dan kita mengadakan program-program ya Mas ya, seperti pengadaan UMKM dan tentang bagaimana cara mengelola kuliner agar desa dari Gilingan ini dapat maju ekonominya seperti itu Mas ya. Betul sekali Mas. Oke, wah itu solusi yang sangat baik apa yang dijelasin dari Mas Andi tadi teman-teman. Mungkin sekarang kita lanjut ke Mas Bintang nih. Oke. Mungkin solusi yang dapat diutarakan untuk menyelesaikan permasalahan dari Kampung Gilingan yang ada di Surakarta ini seperti apa Mas? Kalau saya jelaskan dari sisi masyarakatnya, warga di situ bisa mulai dari hal-hal kecil tapi konsisten. Seperti bikin kelompok swadaya bank sampah atau koperasi mikro. Ini bisa membantu menambah penghasilan dan membangun solidaritas. Dan jangan remehkan kekuatan gotong royong, kerja bakti, arisan warga.
Semua itu bisa memperkuat ikatan sosial dan mempercepat perubahan. Oke, jadi yang dibilas Mas Bintang ini sangat benar banget ya teman-teman. Meskipun kata-kata gotong royong yang mungkin udah jarang banget kita dengar sekarang ini, karena zaman ini udah pakai teknologi dan semakin modern ya. Jadi orang-orang itu kepeduliannya terhadap lingkungan dan terhadap sesama itu sangat rendah. Bener ya Mas ya? Benar Mungkin sekali. kita hanya akan mengetahui atau mendengar kata-kata gotong royong itu yang ada di desa-desa pelosok ya. Seperti yang dijelasin dari Mas Bintang tadi, dengan gotong royong sesama antar masyarakat yang ada di Kelurahan Gilingan ini, mereka itu dapat bekerja sama untuk membuat sebuah UMKM. Selain itu juga dapat bekerja sama untuk membuat Kelurahan Gilingan ini agar semakin lebih baik lagi dengan adanya keinginan dari masyarakat ini untuk berubah seperti itu ya. Oke, itu tadi pendapat dari Mas Bintang, sangat baik juga. Sekarang kita akan nanya nih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Mas Fatih. Gimana Mas Fatih? Iya, gini Mas Irfandi, pemerintah harus dorong pendirian bursa kerja kelurahan. Oke. Nah, optimalkan program seperti PKH. Oke. Nah, PKH dan BPNT. Oke. Dan fasilitasi akses model lewat koperasi. Jadi kayak BUMDes kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi kayak misal bansos kayak gitu disalurkannya lewat kayak BUMDes, terus harus dijabarkan ke semua masyarakat yang terpilih kayak gitu. Jadi yang kiranya kayak yang rumah tidak layak sama WC umum yang belum ada di swadaya yang kayak gitu harus lebih masyarakat ratakan ya Mas ya. Dan pemerintah harus lebih peduli terhadap kayak gitu Mas. Bener banget apa yang dikata Mas Fatih tadi, itu berupa sisi kebijakan. Iya. Itu juga kita lihat dari pemerintah juga, apa yang harus dilakukan pemerintah Surakarta ini. Iya. Bagaimana penanganan dia untuk menangani masalah yang ada di Kelurahan Gilingan ini, yaitu dengan mensupport warga yang ada di Kelurahan Gilingan tersebut. Gitu Mas Irfan. Oke, kita udah mendengar itu tentang bagaimana solusi terus kebijakan yang udah jelasin Mas Fatih tadi dari narasumber kita. Iya. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, untuk permasalahan yang ada di Kota Gilingan ini banyak ya, apalagi udah dijelasin dari data tadi, itu pendapatan mereka pun juga sangat rendah. Sangat miris. Dan ini pun juga kita ya sebagai masyarakat Indonesia juga mungkin bisa saling mengingatkan. Mungkin kalau misal di daerah kita ada yang mengalami kesulitan seperti itu, kita untuk membantu dan mensupport mereka. Selain itu, tidak hanya dari kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga memerlukan dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu mendukung dengan adanya pemberian berupa fasilitas-fasilitas yang dapat membantu untuk meringankan beban dari masyarakat dan mungkin membuka lapangan kerja yang baru ya Mas ya. Betul Mas. Ya, mungkin dengan bantuan pemerintah dan inisiasi dari diri kita dan masyarakat di Indonesia, itu mungkin akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Gilingan ini. Iya. Oke, luar biasa banget teman-teman. Kita telah tahu gimana nih permasalahan yang terjadi di Kota Gilingan ini, terus solusi, latar belakang, data dan fakta, dan perbandingan dari daerah lain. Itu sangat-sangat konkret banget. Terima kasih untuk Mas Andi, Mas Sama-sama. Bintang, dan Mas Fatih ya, atas Mas Irfan. insight-nya yang sangat kaya akan pengetahuan pada hari ini. Cakep. Kita juga belajar bahwa kemiskinan ini bukan cuma soal ekonomi, ya. Jadi melainkan juga tentang sistem yang membutuhkan kerjasama. Betul. Dan untuk segera dibenahi dari pihak yang terlibat itu, seperti yang udah dijelasin, seperti masyarakat, pemerintah, dan kesadaran dari diri masing-masing, seperti itu. Oke teman-teman, untuk podcast mungkin cukup sekian saja dari kita, yaitu podcast Suara Mahasiswa Suara Rakyat, atau kalian juga boleh sebut sebagai podcast apa teman-teman? Rapenting. Ya, podcast Rapenting, tapi pembahasannya sangat penting ya teman-teman. Pembahasan yang sangat konkret yang ada di Indonesia. Iya, betul. Semoga dengan podcast kita, teman-teman dan kita itu tersadarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan dan bergerak bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saling menumbuhkan kesadaran aja ya. Oke teman-teman, kita undur diri. Mas Andi.
terima kasih atas informasinya yang udah diberikan. Sama-sama, dan Mas Bintang juga, Mas Mas Irwandi. Pati. Iya, Mas Irwandi siap sama-sama. Oke teman-teman, itu aja yang selesai dari podcast kita. Jangan lupa di-follow untuk YouTube kita. Ada di bawah ini linknya ya. Jangan lupa like juga. Oke. Kita dari podcast apa teman-teman? Podcast Rasa Penting. Pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kita mohon maaf ya. Wajar. Dan see you the next content video. Bye bye. Bye bye. Huh.